Chapter 303. Setelah Perang 3. Saya terbangun di tempat tidur kecil di kabin Evandel. Suhu di dalam terasa menyenangkan, dan lenganku berfungsi sebagai bantal Evandel. Aku bisa mendengarnya bernapas dengan tenang dalam tidurnya. Melihatnya, segala macam emosi menyapu saya, kesombongan, terima kasih, kesedihan. Meskipun dia bukan putri saya yang sebenarnya, saya cenderung melihatnya sebagai satu. Saya merasa menyesal dan malu, dan perasaan ini hanya akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Sudah lama berlalu sejak saya datang ke dunia ini. Perpisahan yang tampak begitu jauh semakin dekat. Segera, begitu busur terakhir berakhir, saya kemungkinan besar akan dikirim kembali ke bumi, dan dunia ini akan terus berjalan tanpa saya. Petik 2. Aku menatap Evandel, yang sedang tidur nyenyak. Cahaya pagi bersinar melalui jendela dan dengan lembut membelai wajahnya. Melihatnya, perasaan tak dikenal mulai muncul di hatiku. Aku tidak ingin pergi. Pikiran itu muncul di kepala saya untuk pertama kalinya. Sama seperti lagu yang pernah saya dengar di dunia lain. Saya lebih takut tidak berada di sisi mereka daripada mereka tidak menjadi sisi saya. Petik 2. Desahan meninggalkan mulutku. Dari kelihatannya, aku sudah selesai tidur untuk hari itu. Saya mengambil jam tangan pintar yang saya letakkan di laci di sebelah tempat tidur. Kemudian, saya mulai melihat melalui akun media sosial dari pahlawan yang berpartisipasi dalam misi Orden. Sama dengan Ye Ji-yun, Ion, Nayun, Suho, dan ketua tim Yonha datang mengunjungi saya di rumah sakit. Tagar Infineno Tagar on a Step Stronger. 9.154.352. Sama dengan. Menjadi pecandu media sosial, posting Ye Ji-yun terbaru adalah dari tadi malam. Tigris telah melepaskan lengannya, tetapi berkat perawatan cepat, dia berhasil menghindari cacat permanen. Sama dengan. Chae Nayun. IM_Chae_Na_Yun. Untuk melindungi pedang terakhirku. Tagar Essence of Testrite Tagar Chae Nayun. 6,104,952. Sama dengan. Berikutnya adalah halaman Chae Nayun. Dia memposting gambar dua pedang besar yang baru dia beli. Aku melebarkan mataku saat aku melihatnya. Hadiahku, observasi dan membaca, diaktifkan. Greatsword artefak tidak dikenal. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Crusaders Swayhander. Saya tidak tahu pedang mana yang digunakan Chae Nayun sebagai senjata utamanya. Tetapi bahkan observasi dan membaca tidak dapat melihat melalui Greatsword artefak tidak dikenal. Itu berarti itu adalah artefak peringkat tinggi setidaknya. Jika dia membelinya, dia beruntung. Jika Essence of the Stride meminjamkannya, mereka mungkin tidak tahu nilai sebenarnya. Sama dengan. Kim Suho. _Kim. Saya cinta kalian semua. Terima kasih dan maaf saya akan terus menjalani hidup saya sepenuhnya. 53.953.112. Sama dengan. Kim Suho hanya memiliki pos yang menghibur para korban insiden Orden. Seperti yang diharapkan dari Pendekar Harapan, dia memiliki lebih dari 50 juta suka. Sama dengan. Kuil Keadilan. Justice_Temple. Master Pidatoro Island telah ditunjuk sebagai ketua kuil kelima. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menebus dosa-dosa pendahulu saya dan maju dengan bangga. 14,003,112. Sama dengan. Kuil Keadilan, Esensi Selat, Yun Seng-ah, Rahmat Suci Pencipta, Shin Jong-hak. Saya melihat melalui pos media sosial selama sekitar 20 menit sebelum dengan hati-hati meninggalkan tempat tidur. Aku berjalan ke jendela kabin, lalu menerima kenangan yang dipancarkan Spartan. Percakapan antara bos dan Yi Yeonjun dan pesan rahasia antara Yi Yeonjun dan Bell diputar di kepalaku. Petik 2. Yi Yeonjun. Aku bergumam dengan tenang. Dia saat ini adalah karakter yang paling misterius. Saya tidak tahu apa-apa tentang motifnya, tetapi saya tahu bahwa dia ingin membunuh saya. Bell, kau bajingan. Saya mengerti mengapa Jin Sahyuk mengutuk di Bell 24/7. Bell sudah tahu tentang Yi Yeonjun, dan dia sengaja menyembunyikan keberadaan Yi Yeonjun. Rasa pahit tetap ada di mulut saya. Cara terbaik untuk menghindari terbunuh oleh Yi Yeonjun tidak dapat disangkal adalah membunuhnya terlebih dahulu. Tapi itu akan membuat bos sedih. Dia bahkan mungkin membenciku karena itu. Saya tahu betapa dia sangat merindukan Yi Yeonjun dari kejadian langka yang dia bicarakan. Jadi saya tidak ingin membunuhnya. Bukan karena saya tidak bisa. Saya hanya tidak mau. Aku lelah dibenci. Petik 2. Sementara saya berdiri dalam pikiran, tiba-tiba pesan muncul di depan saya. Mereka tampak seperti yang saya terima dari rekan penulis. Pengumuman fase terakhir akan segera dimulai. Transformasi Demon Realm yang dihentikan untuk sementara telah dimulai kembali. Sebagai penulis asli, Anda dapat melihat peta wilayah yang mengalami Demon Realm Transformation. Disarankan agar Anda mengunjungi situs-situs ini.
Jangan lupa, Anda memiliki hak untuk bertanya kepada saya. Ya, terima kasih. Rekan penulis itu bahkan tidak membuat saya marah lagi. Pesan-pesannya baru saja melewati saya seperti air. Bagaimanapun, marah tidak akan mengubah apapun. Tetapi fakta bahwa ini adalah fase final membuat saya sedikit sedih. Min. Evandel melemparkan dan membalik tempat tidur. Dia menarik selimut seolah menemukan saya. Sambil tersenyum, aku menyalakan jam tangan pintar dan mengirim pesan ke Yoyonha. Hei, mari kita bertemu dalam 2 hari. Jawabannya datang dengan cepat. 2 hari kemudian. Ya, ada sesuatu yang perlu saya ceritakan tentang Demon Realm Transformation. Serikat dan bisnis Yoyonha harus berdiri di garis depan pertempuran manusia melawan transformasi alam iblis. Pada saat berikutnya, saya ingin tahu tentang sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong, apakah kedua pedang yang Chai Nayun unggah ke halaman media sosialnya dari guildmu? Ya, kami membelinya dan meminjamkannya secara permanen. Itu adalah dua-satunya pedang hebat di pasar. Aku mengangguk dan mengetik jawabanku. Dia menggunakan keduanya. Tidak, Nayun mengatakan bahwa dia akan menggunakan Swayhander tentara salib saja. Kami meminjamkan keduanya sehingga dia bisa melihat mana yang dia suka. Setelah dia mengembalikan artefak lainnya, kami akan meminjamkannya ke pahlawan lain. Kami tidak bisa menilai yang satu itu. Itu pasti karena itu rusak. Rusak, anehnya, Yoyonha buruk dalam menilai senjata. Yah, saya mengerti dari mana dia berasal sejak 95% artefak yang tidak dapat ditawar adalah sampah. Jangan berikan itu kepada orang lain. Bawa bersamamu saat kamu datang menemuiku. Kami akan bertemu di Provinsi Hamgyong Utara. Saya menghabiskan 2 hari dengan Evandel, membuat pakaiannya yang cantik, membuat perabot yang nyaman, dan memasang peralatan sehingga dia bisa berbicara dengan teman-temannya kapan saja. Aku seharusnya bisa mampir seminggu sekali. Hari ini adalah hari perpisahan. Aku berlutut di depan Evandel dan berkata sambil tersenyum. Oke, Evandel menangis, tetapi tidak menangis. Sebaliknya, dia menjawab dengan ceria. Sama seperti saya tumbuh dalam 8-9 tahun terakhir, Evandel juga tumbuh. Saya memberinya pelukan hangat untuk terakhir kalinya dan kemudian memanggil Spartan. Kalau begitu aku akan pergi. Petik 2. Jadi minggu depan, apakah kamu akan datang pada hari Selasa atau Rabu? Selasa. Yai. Evandel tersenyum cerah dan mengangguk. Sampai jumpa hari Selasa. Oke gelombang, aku akan menunggu gelombang. Setelah melambaikan tangan, saya memberitahu Spartan tentang tujuan saya. Dengan anggukan, Spartan memindahkan saya ke tempat itu. Prarar. Tempat kami tiba adalah Provinsi Hamgyong Utara Korea. Meskipun dekat dengan zona bahaya monster tingkat tinggi dan wilayah Vostok Rusia, di mana Evil Society berada, daerah itu telah mengalami perkembangan besar melalui persenjataan pertahanan nasional dan teknik sihir. Awasi matamu untuk kejadian aneh. Jika sampai, warga pribadi akan berada dalam bahaya. Petik 2. Transformasi Realm Iblis sedang berlangsung di perbatasan paling utara Provinsi Hamgyong Utara. Militer Korea, bersama dengan pahlawan yang dikirim oleh Asosiasi Pahlawan, sedang memantau situasi di luar Essence Barrier. Kapan bala bantuan pahlawan datang? Ada pertempuran setiap jam, tidakkah seharusnya ada setidaknya 4 pahlawan di sini? Petik 2. Aku melirik prajurit yang menggerutu. Dilihat oleh simbol di dadanya, dia tampaknya menjadi kapten yang bertanggung jawab atas area ini. Permintaan maaf saya, kami mengirim pesan kepada asosiasi, tetapi mereka tampaknya sibuk mengurus setelah kejadian baru-baru ini. Petik 2. Siapa yang peduli setelahnya? Kita perlu mencari tahu benda apa itu dan melakukan sesuatu untuk itu. Bajingan asosiasi terkutuk itu. Petik 2. Kapten berteriak dan menunjuk ke lapangan terbakar hitam di depannya. Sekitar 200 meter tanah telah berubah menjadi dunia setan. Kuek. Pada saat itu, 4 babi hutan seukuran pilar melangkah di tanah yang di iblis itu. Sial, saya bilang untuk membunuh mereka sebelum mereka menyentuh tanah itu. Petik 2. Segera setelah kapten berteriak. Kuek. Daging babi hutan meleleh, dan mereka mulai menyerang manusia sebagai monster undead. Undead Wild Boar, Intermediate Rank Grade 2. Babi hutan telah berubah menjadi monster tingkat menengah hanya dengan menyentuh tanah. Kapten segera mengeluarkan pedang. Saya juga berjalan ke arah mereka dengan Desert Eagle di tangan. Siap-siap. Tentara dengan cepat mempersiapkan diri untuk berperang. Tembakan perintah. Masing-masing peluru ajaib mereka berharga 1 juta won, tetapi peluru ajaib tanpa atribut tidak mampu membunuh monster mayat hidup. Tampaknya rencana mereka adalah melemahkan babi hutan dengan peluru ajaib, lalu menghabisi mereka dengan kapten yang bisa menggunakan kekuatan sihir. Saya memutuskan untuk membantu mereka. Klik. Saya menembakkan Desert Eagle. Peluru ajaib dengan cepat terbang menuju puluhan peluru ajaib yang ditembakkan oleh tentara, menampilkan warna putih yang indah. Baik. Peluru menembus 4 babi hutan satu per satu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Peluru bergerak terlalu cepat untuk penglihatan manusia normal, membuatnya tampak seperti babi hutan tiba-tiba jatuh.
Sementara para prajurit terkejut dengan fenomena yang tiba-tiba itu, Wong, sebuah mobil salju emas tiba-tiba muncul di udara. Itu adalah supercar kurcaci yang aku berikan pada Yoyonha. Kamu sudah di sini. Yoyonha mengemudi sambil tersenyum. Saya baru saja tiba. Kami berjabat tangan sambil menerima tatapan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Segera, kapten yang mengenali wajah Yoyonha bergegas mendekat. Ini Kapten Yi Jong-kyung. Saya mendengar Anda datang, tetapi saya tidak pernah berharap Anda datang dari langit. Petik 2. Tetap berdiri waspada. Jangan pedulikan kami. Petik 2. Iya nih. Dipahami. Petik 2. Kapten mengambil petunjuk itu dan dengan cepat pergi. Yoyonha dan aku menyaksikan tanah yang di iblis itu. Tanah telah berubah menjadi hitam kemerahan, dan nyala api tak menyenangkan berkelap-kelip di atasnya. Sepertinya musuh yang kuat akan bangkit dari tanah. Mengapa kamu ingin bertemu denganku di sini? Saya pikir sesuatu akan terjadi di sini hari ini. Saya ingin melihat apa itu dan merencanakannya. Petik 2. Saya melihat pesan sistem di depan saya. Transformasi Rilem Iblis Provinsi Hamgyeong Utara sedang berlangsung. Perubahan khusus akan terjadi dalam 20 menit. Itu adalah perubahan khusus pertama di bumi. Saya pikir saya harus berada di sini untuk menyaksikannya. Sangat. Saya tidak punya banyak waktu. Oh benar, ini. Petik 2. Yoyonha memberiku sepotong logam panjang. Apa? Oh, pedang besar itu. Iya. Tapi itu tidak terlihat seperti ini pada gambar yang diposting Chaenayun. Aku memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya untuk melihat apa yang akan dilakukannya, dan itu berubah menjadi itu, seperti semua artefak sampah yang tidak bisa menangani kekuatan sihir. Ini benar-benar tidak sebanding dengan 3 miliar yang kami bayarkan untuk itu. Petik 2. Yoyonha mengangkat bahu. Saya memasukkan kekuatan sihir stigma ke mata saya dan mulai menaksirnya dengan observation and reading. Ada perbedaan besar antara melihat item dalam foto dan melihatnya dalam kehidupan nyata. Observasi dan membaca dengan cepat menilai item itu. Aku menatap kosong ke jendela yang muncul di depanku. Jika kamu tertarik, kamu dapat memilikinya, Yoyonha berbicara. Aku tersentak. Ini pasti pekerjaan keberuntunganku. Kamu memberikan ini padaku. Sangat. Ya, aku tidak mengerti kenapa tidak. Petik 2. Jika kamu berkata begitu, aku dengan senang hati akan menerimanya. Aku menaruh pedang di punggungku tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tahu apa ini? Sudah kubilang, kita tidak bisa menilai itu. Mengapa? Apakah kamu tahu apa itu? Petik 2. Saya mengasihani Yoyonha untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Ya tentu. Kamu melakukannya. Yah, aku tidak keberatan begitu. Petik 2. Yoyonha tidak terlalu memperhatikannya, saat dia menyerahkan padaku sebuah amplop dokumen. Ini yang kita ketahui tentang Yi Yeonjun. Petik 2. Terima kasih. Saya menyimpan amplop itu. Juga, pernahkah kamu mendengar? Yoyonha melanjutkan, kerusuhan pecah di Pandemonium. Kerusuhan. Apa yang terjadi? Itu karena kota iblis yang muncul di Pandemonium. Jin dan iblis. Sesuatu sepertinya telah terjadi di antara mereka. Saya dengar ini rahasia besar. Sini. Yoyonha mengeluarkan amplop lain. Saya menerimanya dengan alis berkerut. Kau benar-benar punya banyak. Ini permintaan misi. Misi. Saya membuka amplop dan mengeluarkan dokumen di dalamnya. Beberapa kata pertama yang saya lihat adalah Escort Mission Contract. Yoyonha tersenyum cerah. Aku juga akan pergi ke Pandemonium. Jadi saya bertanya-tanya apakah Anda bisa bertindak sebagai pendamping saya. Petik 2. Petik 2. Aku melirik Yoyonha sebelum menyimpan dokumen itu. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang acara di masa depan, mungkin yang terbaik adalah berpartisipasi dalam apa yang tampak seperti titik plot utama. Saya akan berpikir tentang hal ini. Pikirkan hal itu secara positif. Jika kita dapat menggali mineral yang konon ada di sana, itu akan membantu kita menghadapi bencana di masa depan. Petik 2. Mineral. Iya, tapi, Yoyonha tiba-tiba meletakkan jarinya di bibir. Sepertinya Anda belum pernah mendengar, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda sampai Anda menerima permintaan. Apa? Kamu punya waktu sampai minggu depan. Oke, aku mengangguk. Bagus. Yoyonha tersenyum santai. Dia kemudian melirik pedang yang tergantung di punggungku. Jadi, kembali ke itu, kamu tahu apa itu? Oh, ya, aku tahu. Gelombang aku tidak tahu menilai adalah hobimu. Daripada menjadi hobi, itu lebih baik mataku bagus. Kamu benar. Jadi, apa itu? Petik 2. Yoyonha bertanya dengan main-main, tapi aku merespons dengan serius. Ini balmung. Gelombang. Yoyonha menjawab dengan senyum, yang segera menghilang saat ekspresinya menegang. Datang lagi. Balmung, Anda pernah mendengarnya, bukan? Petik 2. Maaf. Yoyonha memiringkan kepalanya. Sebagai catatan, saya mengatakan kepadanya apa yang saya lihat dengan observation and reading. Sama dengan. Pedang artefak tidak dikenal. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup.
Pedang besar yang tidak diketahui asalnya. Observasi dan membaca, dengan kekuatan sihir stigma membuka sebagian dari deskripsi item. Balmung. Harta karun Nibelungs yang diperoleh oleh Siegfried. Mitril emas membungkus pisau besar seperti sutra. Ini dapat mencerminkan kekuatan sihir dan kekuatannya diperkuat ketika digunakan dengan cara sederhana. Untuk menjadi penguasa pedang ini, seseorang harus menanamkan 500 ml darah seseorang dan meminta pedang menilai kualifikasi seseorang. Lebih detail akan dibuka setelah barang terbangun. Sama dengan. Haha, kamu lucu. Balmung, haha. Petik 2. Aku tidak bercanda. Yoyonha berusaha melarikan diri dari kenyataan. Saya, tentu saja, tidak membiarkannya. Petik 2. Jika kamu tidak bercanda, maka pedang itu benar-benar Balmung yang aku tahu. Tanya Yoyonha dengan wajah kaku. Dia menatap pedang di punggungku dengan tatapan aneh. Iya, itu yang tertulis di The Song of the Nibelungs. Petik 2. Yoyonha menelan ludah. Saya ingin tahu tentang apa yang dia pikirkan, tetapi saya tidak punya waktu untuk mencari tahu. Tanah setan itu mengalami perubahan besar. Saat pesan sistem muncul di sudut mataku. Bisakah kamu mengembalikannya kepada aku? Dan saat Yoyonha bertanya dengan gagap. Koong. Tanah setan yang kami tonton meletus dengan ledakan aneh. Tempat persembunyian dekat Laut Timur. Petik 2. Di sisi lain, Jin Sahyuk sedang melihat barang-barang yang ditinggalkan Kim Ha-jin di tempat persembunyian. Sebuah kaca pembesar, jubah, kulit basilis, kristal berwarna-warni, del. Mereka tampaknya tidak memadai untuk waktu dan upaya yang dia lakukan untuk melindunginya. Apa ini? Jin Sahyuk mengambil kaca pembesar dari simpanan. Dia memiringkan kepalanya pada awalnya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu apa itu. Itu adalah hadiah yang diberikan Raja, Prihi, kepada Kim Ha-jin dalam rekaman masa lalu Akatrina. Awalnya milikku, jadi. Jin Sahyuk menaruh gelas pembesar di sakunya tanpa merasa bersalah. Dia juga mengambil beberapa potong kulit basilis dan mencoba jubah yang ditinggalkan Kim Ha-jin, yang menurutnya terasa luar biasa. Itu dulu. Koong. Getaran aneh mencapai Jin Sahyuk melalui Laut Timur. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jin Sahyuk, yang merasakan jubah Kim Ha-jin, berhenti dan mengangkat kepalanya. Segera, lebih banyak getaran terdengar. Apa sekarang? Jin Sahyuk mencibir. Keingintahuan dan keinginan untuk kegembiraan melanda dirinya. Dia akhirnya merasa seperti bisa menghilangkan rasa bosannya. Kuah gelombang. Jin Sahyuk menggeliat dan mengaktifkan manipulasi realitas. Sebuah portal muncul di depannya, dan ruang lain terbentang di dalamnya. Ayo pergi. Dia melangkah ke portal tanpa ragu-ragu.